إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي yang baik yaitu dalam beragama sampai akhir nanti. Selanjutnya insyaallah taala pada malam ini kita akan lanjutkan pelajaran kita yaitu yang berkaitan dengan tema yaitu tarbiyatul aulad. Itu sebagaimana kesepakatan kita bahwa kajian kita lah berkaitan dengan yaitu pendidikan ya anak ya. Berbicara tentang pendidikan anak atau tarbiyatul aulad, sebelum kita membicarakan yaitu metode-metode pendidikan yang langsung kita berhadapan dengan anak, ya kita perlu memahami pondasi-pondasi yang berkaitan dengan ya hubungan antara yaitu ya orang tua dengan anak. Begitu menurut syariat Islam. Ya. Oleh sebab itu maka ini tema yang kita angkat berkaitan dengan ini itu adalah al-auladu amanatun wa mas'uliyatun. Jadi anak-anak itu merupakan amanah Allah. Ya, anak-anak itu merupakan ya amanah Allah Subhanahu wa taala dan akan itu nanti ya orang tua itu akan bertanggung jawab terhadap si anak. Jadi orang tua ini adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap kemaslahatan ya si anak. Dinan kana am dunyawiyatan, baik urusan agamanya maupun urusan dunianya. Ya. Jadi bagaimana agar anak itu menjadi ya anak yang saleh begitu. Dan apa nanti fadilahnya yaitu keutamaannya bagi orang tua juga ketika mereka ya bisa sukses di dalam menjaga dan mendidik yaitu anak keturunannya. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya inna minan ni'amil azimah allati tastaujibu minna syukra wal hufaz 'alaiha wa ri'ayataha hatta tazillu ni'matan tuqirru bihal ain ni'matal auladi fahum idza salahu amila yustathmaru lil abawaini hatta ba'da mautiha. Ya, di antara ya sesungguhnya di antara nikmat-nikmat yang agung bagi orang tua berarti ya, di antara nikmat-nikmat yang agung yang Allah berikan kepada seorang hamba yang menuntut dari kita agar kita syukuri. Ya, yang mana Allah menuntut dari kita agar kita syukuri nikmat tersebut ya, dan kita jaga nikmat Allah tersebut dan yaitu kita rawat ya dengan benar ya hingga dia menjadi nikmat yang disebut dengan ya qurratul ain ya, sebagaimana dalam ayat disebutkan dalam doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, wahai Rabb kami, ya berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami yaitu ya keluarga, ahli, istri dan keturunan ya sebagai qurratu ain, itu yang menyejukkan mata ya, yang menyejukkan mata, artinya apa menyejukkan mata di sini, yaitu menenangkan ya diri kita. Jadi punya istri, punya anak yang mendatangkan as-sakan, ketenangan bagi ya seseorang. Ya, istri yang memberi ketenangan tentu adalah al-mar'atu
as-salihah, wanita yang salihah. Dan kemudian dzurriyyah, keturunan yang memberikan ketenangan, tentu dzurriyyah yang salihat adalah keturunan-keturunan yang saleh, ya, anak-anak keturunan yang saleh. Dan kemudian, ya, itu yang pantas kita syukuri, ya, pantas, suatu di antara yang pantas menuntut agar kita bersyukur atasnya dan menjaganya. Jadi adalah yaitu dan menjaganya, memeliharanya sehingga dia ya tetap menjadi qurratu ain, ya, sepanjang hidup kita. Itu nikmatal aulad, adalah nikmat anak. Jadi di antara ya nikmat yang besar yang menuntut agar kita syukuri apabila Allah kasih anak. Kemudian menuntut agar kita jaga jika kita diberi anak, menuntut agar kita tuntun dan kita didik jika Allah beri anak. Karena setiap orang yang menikah menginginkan mendapat keturunan, begitu. Dan itu nikmat. Dan kemudian ada di situ merupakan amanah yang mana kita akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu idza salahu, dan kalau anak keturunan tersebut adalah itu baik, ya, maka dia itu beramal yang mendatangkan buah, ya, yang mendatangkan hasil untuk kedua orang tuanya hingga sampai kedua orang tuanya sudah meninggal pun, ya, maka buah dari amalan anak tetap mengalir kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi berarti di antara amal orang tua yang akan mengalir pahalanya terus, ya, selagi amal itu berjalan, adalah yaitu amalan seorang anak yang saleh yang pahalanya mengalir kepada orang tuanya baik dikala mereka sama-sama hidup bahkan sampai orang tuanya sudah meninggal. Ya. Jadi ketika orang tua mendidik anaknya dengan agama, kalau dia si anak itu ya beriman, beramal dengan baik, maka pahalanya di samping untuk anak itu juga mengalir kepada orang tuanya. Begitu, mengalir juga kepada orang tuanya. Nah ini menunjukkan nikmat yang sangat besar. Saat kita sholat malam, umpamanya kan, kita berpuasa, begitu. Itu kalau kita nggak sholat ada pahalanya. Ya, jadi ya kecuali orang yang terbiasa sholat malam kemudian karena ketiduran atau siapa dia berniat untuk sholat malam kemudian tidak terbangun maka dia dapat pahalanya. Tapi kalau kita sudah meninggal kan tidak ada lagi. Tapi yang dari anak keturunan ini tetap mengalir selama mereka masih beramal. Berapa selisih umur antara kita dengan anak? Antum punya anak 9, ya kan? Kemudian ya anaknya jadi anak-anak yang soleh, begitu, ya. Terakhir jarak antara antum meninggal dengan anak yang terkecil, jarak meninggalnya 50 tahun umpamanya. Selama 50 tahun itu amalan dia ngalir sama orang tuanya pahalanya. Begitu. Sebegitu besarnya, tentu memang ya orang tua yang mengerti dia akan berikan di antara amal-amal baiknya berkaitan dengan tarbiyatul aulad. Ya, bahkan dalam pembahasan kita pertama, ingat apa pembahasan kita pertama apa dalam hal ini? Hari itu kajian pertama kali apa? Kaitan hubungan antara orang tua dan anak. Di akhirat nanti bagaimana di akhirat hubungan antara dua orang tua dan anak? Di akhirat nanti bagaimana mereka? Semua mereka akan ditempatkan bersama dengan salah satu yang tertinggi di antara mereka kedudukannya, begitu. Kalau si anak yang tinggi, bapaknya ngikut. Kalau si bapak yang tinggi, si anak mengikut, begitu. Makanya hal ini merupakan perkara yang sangat penting dan harus menjadi prioritas bagi setiap muslim.
Karena sebaliknya, apabila dia lalai, maka dosanya kembali kepadanya dari sebab kelalaian dia. Begitu. Ya. Jadi sampai kalaupun kedua orang tua sudah meninggal. Rawal Imamu Ahmad, ya. Oh, bukan Imam Ahmad, Imam Muslim, ya. Rawal Imamu Muslim fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Ya, jadi oleh Imam Muslim dalam sahihnya bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, maksudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila meninggal seorang anak Adam, ya, apabila meninggal seorang anak Adam, putus amalnya, ya, putus amalnya. Amal salat sudah putus, amal puasa sudah putus, amal menuntut ilmu sudah putus, menuntut ilmu, ya, amal menuntut ilmu sudah putus, amal apa lagi? Umroh udah nggak bisa lagi, ya kan? Putus amal umrohnya, ya, walaupun kaya antum bolak-balik antum pergi umroh, ya, setahun 6 kali, 2 bulan sekali pergi, ya, dan meninggal putus sudah pahalanya, nggak lagi, ya kan, sudah putus pahalanya, ya, begitu. Kecuali 3 perkara, ini terus jalan. Apa? Sedekah jariyah. Sedekah yang kita keluarkan, yang manfaat dari sedekah itu adalah jariyah, jalan terus, ya, jalan terus. Misalnya antum berinfak nih, bangun masjid, antum meninggal masjidnya masih dipakai. Nah, selama amalan di masjid itu masih berjalan, pahalanya masih mengalir. Pahalanya masih mengalir. Berarti membangun masjid adalah merupakan amalan yang sangat besar. Kayak sampai Nabi mengatakan, barang siapa yang membangun masjid walau semisal sarang atau sangkar burung, Allah akan bangunkan baginya nanti tempat ke rumah di surga. Kenapa? Ini sedekah jariyah yang berjalan manfaatnya terus sampai kita meninggal. Nah, ini diperhatikan. Kita, ya, alangkah baiknya kalau kita besar perhatian kepada amalan-amalan sedekah yang ketika kita meninggal dia masih berjalan. Misalnya pondok, ya, pondok, kita bangun pondok. Begitu. Kita meninggal, pondok itu masih jalan. Sampai kadang-kadang puluhan tahun, ratusan tahun masih jalan. Masih ada orang yang menimba ilmu di situ. Pahala ke kita masih ngalir. Masih ngalir pahalanya. Antum biayai orang menuntut ilmu. Tanya ada ini anak punya semangat belajar bagus nih di kampung nih. Udahlah biar saya sekolahkan dia. Masuk ke pondok sampai jadi dai. Selama dia jadi dai, pahalanya ngalir. Kenapa? Sedekah antum itu manfaatnya berjalan. Belum lagi ditambah dengan mandalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan orang kepada suatu kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti pahala pelakunya. Antum tunjukkan seseorang untuk menuntut ilmu, dia menuntut ilmu, antum biayai lagi, gitu, ya kan? Meninggal dia, maka pahala-pahala, ya, seperti yang diamalkan ngalir. Kenapa? Karena kita sudah tunjukkan dia kepada suatu kebaikan. Kita arahkan, kita giring, bahkan kita biayai dia, ya, untuk kebaikan. Selama dia berada dalam kebaikan itu, ya, maka pahalanya mengalir. Begitu, ya. Makanya juga Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab Tajridul Ittiba di antara menjelaskan keutamaan amal disebabkan adalah manfaat dari amal dia itu yang luas, bukan hanya untuk dirinya manfaatnya, tapi bermanfaat bagi orang lain. Itu salah satu dasar ataupun sebab menjadikan amal itu menjadi pahalanya berlipat ganda, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan pahala amal yang manfaatnya, ya, tidak ta'addi, tidak tidak sampai kepada orang lain, begitu. Ya, sedekah jariyah. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya oleh orang. Kita belajar, kita dapat ilmu yang kita ajarkan kepada orang. Maka selama orang itu berada di dalamnya, mengamalkannya, maka mengalir pahalanya kepada yang mengajarkan, kepada yang memberi nasihat, menasihati istri, menasihati anak, menasihati keluarga, kerabat, lain-lainnya, mengarahkan mereka kepada Islam, mengajak mereka kepada sunnah. Apabila Allah memberikan hidayah untuk itu, maka dari amal-amal mereka, ya, kita yang memberikan ilmu kepada mereka dapat pahala, ya, dapat
pahala. Kemudian yang ketiga, awwaladin shalihin yad'u lahu, atau anak yang soleh. Anak yang soleh, ya, yang berdoa untuk kedua orang tua atau untuk orang tuanya. Jadi tugas kita sekarang menjadikan anak itu anak soleh. Nah, seorang ayah begitu ya, harus tertanam di dalam jiwanya kemauan yang kuat, target dia bahwasanya anaknya jadi anak soleh. Ya, menjadi anak yang soleh. Begitu. Jadi jangan pandangan kita menjadikan anak itulah sebagai pemuas apa namanya batin kita. Kadang-kadang kan dengan anak-anak itu senang dengan anak, ya, mengikuti kesenangan anak demi untuk kepuasan apa? Terkadang melanggar syariat. Nanti akan disebutkan. Ya, jadi itu hadis Nabi. Maksudnya seorang anak Adam kalau meninggal maka terputus amalnya, artinya terputus pahala dari amal-amal karena nggak ada lagi yang bisa dibuat kecuali dari tiga jalur. Begitu. Ya. Itu kalau si anak itu menjadi anak yang saleh. Wa idza lam yasluhu yuqaddiru, ya, aisyahum wa aisha abaihim alladzina lam yura'u al-mas'uliyata wa lam yaqumu bil amanati kama yanbaghi. Ya, kalau seandainya anak itu gagal menjadi anak yang saleh, ya, kalau anak itu gagal menjadi anak yang saleh, maka akan mengotori kehidupan mereka, ya, merusak kehidupan si anak tersebut, dan juga, ya, akan merusak kehidupan bapak-bapak mereka, yang disebabkan kalau bapaknya ini tidak menunaikan tanggung jawab pendidikan anaknya. Beda dengan kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin tapi Allah mentakdirkan lain, itu beda. Bahkan ada para nabi yang anaknya tidak menjadi anak yang baik. Tapi masalahnya adalah bagaimana metode orang tua ini dalam menyikapi anaknya, bagaimana dia, ya, berusaha mendidik anaknya agar menjadi anak yang soleh. Apakah dia tunaikan amanah Allah dalam hal ini atau tidak? Begitu. Ya. Jadi walam yaqumu bil amanah, ya. Kalau seandainya dia tidak menunaikan amanah pendidikan ini sebagaimana mestinya. Ya, sebagaimana mestinya anak itu adalah amanah. Ya. Fal auladu mas'uliyatun azimatun wa amanatun jasimatun, ya, mulaqqatun ala kahilil abawain wal muallimin wa kullu man yatawalla riayatahum wa irsyadahum. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Surah Al-Anfal ayat 27. Ya. Disebutkan bahwasanya maka anak-anak itu adalah merupakan mas'uliyah yang sangat agung. Yaitu mas'ul artinya apa namanya? Pertanggungjawaban, ya. Pertanggungjawaban. Ya, anak-anak itu merupakan padanya terdapat pertanggungjawaban yang sangat besar bagi orang tua. Ya, di mana nanti orang tua ditanya tentang kondisi anak ini. Kalau dia tidak soleh, maka ditanya orang tuanya, apa sebab anak itu gagal? Ya, apa sebab anak itu gagal? Apakah disebabkan kelalaian orang tua atau disebabkan takdir Allah? Ya, kalau orang tua sudah berusaha, ya, sesuai dengan petunjuk syariat, maka sukses atau tak sukses yaitu bukan beban orang tua, tapi yang dipersoalkan adalah apakah orang tua ini sudah menunaikan, ya, amanah ini. Nanti ada, ya, macam mana bentuknya, macam mana kita tahu, ya, ada penjelasannya. Iya. Jadi menjadi tanggung jawab yaitu orang tua, wal muallimin, dan guru-guru. Ketika sebagaimana wa kullu man yatawalla ri'ayatahum wa irsyadahum, dan setiap orang yang mendapatkan wilayah,
mendapatkan wilayah, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kepercayaan berkaitan dengan untuk mendidik mereka. Ya, untuk mendidik mereka, menuntun dan mendidik mereka. Jadi orang tua, kunci asalnya orang tua. Ketika orang tua ya menyerahkan pendidikan anaknya kepada pihak lain dan diterima oleh pihak lain seperti sekolah-sekolah ya, dan diterima, berarti orang ini dikatakan adalah orang yang ya, memiliki wilayah kekuasaan ya berkaitan dengan pendidikan anak, maka semua mereka bertanggung jawab. Ya, jadi guru, jangan cuma mikirkan mukafaah aja. Jangan cuma mikir gaji, berapa gaji? Oh, guru gaji rendah kali segala macam, ya. Kalau rendah cari kerjaan lain. Ya, tapi yang jelas ketika dia mengambil bidang itu, dia termasuk orang yang bertanggung jawab terhadap kesolehan muridnya. Sudah maksimal apa belum? Jadi bukan ringan, ya. Orang tua, ayah, ibu, guru, ya. Tapi gurunya kan kalau dia mengambil amanah itu. Kalau orang tua kan sudah jelaskan, nikah dia pengen punya anak, dikasih anak, udah amanah. Kemudian ya diserahkan kepada orang pendidikannya. Orang ini nerima untuk mendidiknya, begitu ya kan? Baik gratis maupun berbayar. Ya, maka al-muslimun ala syurutihim. Seorang muslim terikat dengan syarat-syarat yang disepakati. Syaratnya ada dua, ada syarat dari Allah, syariat. Ada syarat sesama manusia, kesepakatan. Kalau kesepakatan sudah dijalin, maka al-muslimun ala syurutihim. Seorang muslim tergantung keselamatannya dengan syarat yang disepakati. Begitu. Misalnya anak kita masuk sekolah nih, apa syarat-syaratnya? Kewajiban orang tua apa? Ini kewajiban orang tua. Kemudian di situ tawaran daripada pihak sekolah, apa yang dijanjikan? Maka jangan buka sekolah, jangan asik iklannya nggak tanggung-tanggung gitu kan, supaya banyak orang masuk. Padahal paham pun tidak. Nanti ingat nggak sesuai dengan yang dijanjikan. Janji tinggi-tinggi kali, imingnya tinggi-tinggi kali gitu kan. Dan itu kemudian kita ambil amanah. Orang semangat nengoknya, flyernya, wih, ya kan, ruangan yang ruang belajar yang asri dibilang ya kan, gedungnya apa, kemudian layanan yang bagus, kemudian akhlakul karimah, kemudian mata pelajarannya ya dijanjikan yang tinggi, hasilnya seolah-olah keluar dari sana ya dalam keadaan itu. Kemudian ternyata di dalamnya nggak terwujud sistem pendidikan seperti itu. Maka ini pelanggaran amanah. Berat loh. Jangan main-main, berat. Begitu juga bagi orang tuanya. Ketika apa yang disepakati? Tanya harus menopang di rumah pendidikannya, memperhatikan akhlak anaknya, melihat pelajaran anak-anaknya di rumah, mengontrolnya. Ada apa tidak? Kalau tidak, berarti tidak amanah. Syarat tidak dijalani. Ya, jadi amanah yaitu bagi orang tua dan guru-guru dan orang-orang yang menerima amanah untuk pendidikan anak-anak tersebut. Kalau itu terjadi. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat ya. Jangan kalian khianati Allah. Ya. Ini dengan melanggar syariat. Jangan kalian khianati Allah dan jangan kalian khianati Rasul dan jangan kalian khianati amanah-amanah yang diamanahkan kepada kalian itu oleh manusia sementara kalian tahu. Ya, amanah. Begitu, ya. Amanah ini kan sesuatu yang dititipkan kepada seseorang untuk menjaga keamanannya. Misalnya harta kita amanahkan kepada seseorang. Saya mau berangkat nih, ya kan? Saya amanahkan kepada orang untuk menjaga ya rumah saya di sebelah rumah dia. Kunci dikasihkan sama dia, yang kemudian ketentuan batasan-batasannya, kalau malam bagaimana dijaga atau bagaimana yang disebutkan, hanya diamanahkan. Kalau dia langgar, terjadi kerusakan, maka menjadi tanggung jawab. Begitu. Jadi orang yang melepaskan ini kan merasa aman ketika dia sudah serahkan, begitu, dengan syarat-syarat yang disepakati. Ya, jadi orang tua yang terbesar, guru-guru ataupun orang-orang yang menerima yaitu amanah dalam pendidikan anak-anak sesuai dengan firman Allah,
wahai orang-orang beriman, jangan kalian khianat kepada Allah dan Rasulnya, jangan khianati amanah-amanah yang diamanahkan kepada kalian. Wa fi sahihain an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, bahwasanya dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, setiap kalian itu adalah penggembala. Ra'in, penggembala. Ya, ra'ayar itu kan mengembala, seperti orang ya ar-ra'i yar'a haulal hima, seperti orang penggembala yang mengembalakan ternaknya di tanah batas tanah ya yang ada larangan, jadi batas tunjukkan. Ini kan harus hati-hati nih. Kalau kita mengembalakan hewan di hutan lepas atau di padang lepas, nggak ada ya, nggak masalah, biar aja udah dia keliling-keliling ya ternak. Tapi kalau kita mengembalakan di pinggir, di batas larangan, seperti sebelah ini ladang orang, kan nggak boleh sembarangan, harus dijaga betul. Kalau jatuh maka kena dia ya, kalau melanggar. Jadi maka dikatakan, dan setiap kamu itu ra'in, penggembala. Dan setiap kamu itu akan ditanya wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kamu itu nanti ditanya, harus mempertanggungjawabkan ra'iyahnya, gembalaannya. Ya, dijaga gembalaannya itu ya, agar selamat, agar tidak melanggar. Nah, setiap kamu itu dikatakan penggembala, begitu ya. Kemudian wal amiru, pemimpin negara, pemimpin daerah ya. Wal amiru, amir termasuk juga amir safar. Kalau safar 20 orang, ada 1 orang pimpinannya, itu juga namanya amir safar. Dan setiap amir ra'in, dia penggembala. Jadi pemimpin nggak enak sebetulnya. Tapi orang sekarang berebut jadi pemimpin, nggak mau jadi orang yang di bawah. Payah kalau jadi orang yang diatur, enaknya awak yang ngatur. Sampai-sampai orang-orang kalau ada dalam satu komunitas yang besar ya, dia pengaruh dia kurang ya, akhirnya dia keluar situ buat lagi komunitas yang lain gitu ya kan. Kenapa? Supaya bisa jadi orang ya yang berpengaruh. Nah, ini penyakit, dan ini yang bikin perpecahan banyak. Yang banyak bikin perpecahan kayak gini. Nggak enak sih panitia buat panitia. Allah Subhanahu wa taala melarang hal seperti ini ya. Iya. Wa atiullaha wa rasulah ya. Wala tanalu wa tasbari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin ya. Taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian saling berselisih ya. Jangan hati kalian saling berselisih, bercerai, berpisah, terpecah. Kenapa? Kalau begitu fatafsalu, hilang kekuatan kalian. Iya kan? Ya, untuk mengaji di sini ada 80 orang. Ada 2 orang nggak enakan, sakit hati dia. Buat pengajian sebelah sana, carinya apa lagi? Ya, tambah 2. Nanti pecah lagi sana. Akhirnya di sini ngaji 11 orang, sana 7 orang, sana 9 orang. Ada kekuatannya lagi. Udah nggak kuat lagi, sudah. Begitu. Banyak memang, tapi lemah. Gampang aja dihancurkan orang. Sebagaimana Nabi mengibaratkan kaum muslimin di akhir zaman, akan datang masa nanti bahwasanya ya, kaum muslimin ini jadi santapan orang-orang, jadi musuh-musuh Islam. Kemudian ditanya para sahabat, apakah ketika itu kami sedikit atau kaum muslimin sedikit? Enggak, kata Nabi. Hum katsirun, banyak begitu ya, akan tetapi enggak ada kekuatan, lemah. Di antara apanya? Sebab lemahnya apa? Ya ini ya, begitu. Tidak bisa menjaga kebersamaan, jadinya lemah. Fatafsalu, hilang kekuatan kalian. Watazhabari hukum, hilang wibawa kalian. Kenapa? Masing-masing membanggakan kerjaan-kerjaannya. Oh, program kami begini, yang sana ya bukan masalah beda pendapat, beda aja. Ya sama-sama mengaku sunnah pun sama, bukan perpecahan akidah, tapi bikin kecil-kecil banyak. Semua sibuk dengan kelompok-kelompok kecilnya. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan itu bangga dengan karya-karya mereka, dengan amal-amal mereka.
dengan program-program mereka, tapi nggak bisa sama yang lain. Nah, begitu. Nah ini apa namanya? Bikin kelemahan seperti itu. Ya. Oleh sebab itu maka Allah mengatakan wasbiru, hendaknya kalian sabar. Karena kalau bersama pasti ada nggak kecocokan, tapi sabar. Beda pendapat wajar. Ikhtilaf itu memang ada, tapi jangan itu menjadikan perpecahan, nggak boleh. Ketika Nabi baru meninggal, bukankah hampir saja terjadi dua kekuasaan, kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Muhajirin itu mau bikin kelompok sendiri, mau mengangkat pimpinan sendiri, kan begitu? Kami mau angkat, orang Muhajirin silakan angkat, orang Ansar mau buat sendiri. Jadi orang Ansar mau buat kepemimpinan sendiri untuk kaumnya, orang Muhajirin silakan membuat sendiri. Apakah mereka sudah bid'ah akidahnya? Kalau sudah masuk bid'ah? Enggak kan? Nabi aja belum dikubur. Ya. Hal ini kemudian dengan datangnya Umar dan Abu Bakar persoalan selesai. Ini kan pelajaran penting. Perpecahan itu bukan saja karena kesesatan. Ya. Dan ini berkaitan dengan juga apa namanya? Dan setiap amir dia bertanggung jawab. Warajulu seorang lelaki dia ra'in ala baitihi, dia pemimpin, penggembala atas orang-orang yang ada ahli bait. Ahli bait itu anak istri semua, ya kan? Maka suami ini menjadi penanggung jawabnya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa waladi. Seorang wanita, istri, dia itu pemimpin, ya. Dia itu pemimpin, ya, terhadap rumah suaminya ketika suaminya enggak ada. Jadi ketika suami pergi ke pasar, kerja, jualan, safar, itu kemaslahatan di rumah itu dan anak-anak suami kan dikatakan wawaladihi. Jadi rumah, ya, aslinya urusan rumah tangga dan urusan anak suami, ya, maka dikatakan wawaladihi. Kenapa enggak wawaladiha? Kok anak? Kan anak dia juga. Kenapa dikatakan sebagai anak suami? Karena dia wakil daripada suami yang harus menjaga amanah ini. Jadi rumah dan anak itu tanggung jawab istri. Begitu. Ya. Fakullukum ra'in, semua kalian kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian nanti akan ditanya. Ya. Akan ditanya. Ya. Udah masuk waktu Isya, ya. Nah, agak terlambat. Mungkin apa namanya? Azan, habis azan kita sambung sedikit, ya, nanti langsung sholat Isya. Begitu ya. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan ya. Wa min rahmatillahi bina annal walada yuladu 'alal fitrah wal muyulu ila hubbil khaliqi wad din hatta law turika wa sya'nuhu la akhtara ad-din al-islamil haq. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kamathalil bahimati tantajul bahimah hal tara fiha jud'a. Di antara rahmat Allah terhadap kita, ya, di antara rahmat Allah ya untuk kita, bahwasanya anak itu dilahirkan di atas fitrah dan cenderung untuk mencintai penciptanya, yaitu mencintai Allah dan agama. Nah, ini ingat bahwasanya di antara rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita adalah bahwasanya Allah, ya, dikatakan bahwasanya bagaimana dan rahmat tersebut yaitu adalah bahwa setiap anak semuanya tanpa kecuali dikatakan, ya, bahwasanya anak annal walada alif lam istighraq, bahwasanya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya, fitrah. Apa itu fitrah? Ya, seperti dalam surah Ar-Rum, di surah Ar-Rum, ya, ayat 30, ya, surah Ar-Rum ayat 30. Allah katakan, fa'akim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi ta'ala fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Allah,
dan hadapkanlah wajah kalian kepada agama secara lurus, ya, yaitu yang merupakan fitrah Allah, yang Allah ya menjadikan, memfitrahkan manusia di atasnya, di atas kecenderungan kepada agama. Jadi manusia itu fitrahnya asal kejadiannya itu adalah cenderung kepada Allah, cenderung kepada penciptanya, ya, muyul kepada penciptanya, dan tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Ya, tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Demikianlah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, jadi kemudian di antara rahmat Allah kepada kita itu adalah anak itu diciptakan dalam, ya, anak itu terlahir, setiap anak terlahir dalam, yaitu di atas dasar fitrahnya. Jadi anak lahir itu bukan Yahudi, anak lahir bukan Nasrani, bukan Majusi, ya, enggak, fitrah, di atas fitrah, ya, di atas fit dari agama dan condong kepada agama. Hanya saja dikatakan, ya, sebenarnya kata hatta law turika wa sya'nuhu, dan kalau seandainya dibiarkan begitu saja, niscaya dia akan memilih agama Islam. Ya, dia akan memilih agama Islam, begitu. Ya, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, ya, radhiyallahu an, Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi, ya, au yunassiranihi au yumajjisanihi, ya. Jadi maka kedua orang tuanya yang menggiring dia kepada Yahudi, yang menggiring dia kepada Nasrani, yang menggiring dia kepada Majusi. Jadi, ya, ini Allah menempatkan betapa besarnya pengaruh orang tua kepada anak. Makanya jangan asik-asik bilang anak bandel aja, ya, nggak boleh bilang anak bandel, ya, didoakan yang baik. Kenapa? Ya, karena anak itu fitrahnya demikian. Kita, nggak ada kita mengajarkannya, ya. Bagaimana masalahnya? Belum tentu bahwa kita ini adalah memang mengurus anak itu dari awal, bahkan dari sebelum punya anak mestinya kita sudah mempersiapkan diri untuk menuju anak yang saleh. Kenapa? Doa kita untuk mendapatkan anak yang saleh. Begitu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini kan doa. Begitu. Bahkan sampai ketika seorang suami menggauli istrinya diperintahkan berdoa, ya kan? Untuk mendapatkan anak yang soleh, keturunan yang baik dari hasil, ya, jimahnya dengan keluarganya. Dan itu kan harus dengan keyakinan, thiqah, percaya kepada Allah, doanya akan dikabulkan. Dari situ kita sudah memulai mengerangkakan pendidikan, ya, mulai daripada jiwa kita, mulai daripada akidah kita, mulai daripada keyakinan kita dan pemahaman kita tentang yang namanya keturunan. Orang membayangkan kan punya keturunan, mikirkan masa tua, udah nggak kuat lagi kerja, ada anak yang ngasih makan, ya, cita-citanya rendah sekali, cuma mikirkan untuk masa tua. Begitu juga anak lahir, disekolahkan, banting tulangnya sekolahkan anaknya, sampai targetnya apa? Cuma itu, anaknya berhasil kerja, dapat gaji yang besar, ya, kemudian dianggaplah itu sukses sudah. Anaknya udah jadi orang, begitu. Padahal, ya, entah memang membawa ke surga atau menggiring ke neraka, begitu. Ya, jadi pada dasarnya anak itu adalah berada di atas fitrah. Maka ingat, kalau ada masalah pada anak, yang paling pertama sekali kita cap diri kita, di mana salah saya? Kita introspeksi. Jangan kita malah mukulin anak aja. Ya, kita introspeksi bagaimana kita. Udahkah saya jadi bapak yang benar? Gitu. Ya, kenapa? Karena dalam hadis sebutkan fa'abawahu ladzi yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Begitu. Ya. Sampai dikatakan, ya, kamatsalil bahimah, ya, seperti hewan yang melahirkan anaknya hewan. Kan enggak jauh beda, kan begitu ya kan? Enggak jauh-jauh. Kan enggak mungkin pula sapi melahirkan ayam, kan? Enggak, ya kan?
Beda nanti ada yang agak gemuk, ada yang agak kurus, mungkin kadang ada yang pincang, tapi tetap jelas sapi, begitu ya kan? Begitu sejalan dia. Ya begitu juga istilahnya. Kalau orang tua itu mempunyai agama, maka insya Allah Taala Allah akan kasihkan yang terbaik kepadanya. Dan kalau dia sudah maksimal dan dia dapat karena takdir Allah, Allah tidak membebankan kepada dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi masalahnya di kitanya sudah menjalankan amanah apa belum? Nah, berarti apa? Berarti seorang tua itu harus tahu, dia harus mengerti agama, dia harus cinta agama, dia harus taat kepada Allah, dia harus bertakwa kepada Allah kalau kepingin anaknya jadi orang baik. Begitu. Iya. Fal mauludu yuladu alal fitrah allati fatarallahu an-nasa 'alaiha. Anak itu dilahirkan di atas fitrah di mana Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Ya. Fama 'alal walidaini illa al-huffaz 'alal khair al-mawjud fil maulud. Wa siyanatuhu min kulli syurur allati yatatarabbasu bih. Maka ya tidak adalah kewajiban orang tua, tidak ada kewajiban kedua orang tua kecuali untuk menjaganya. Dia sudah ada bibit baiknya. Allah sudah ciptakan anak itu dengan cenderung kepada kebenaran, ya, cinta kepada dan cenderung kepada kebaikan. Sudah begitu, tinggal orang tua rawatlah itu. Fitrah anak itu rawat, jangan dirusak. Ya, jangan dirusak fitrah anak yang sudah lurus. Rawat terus dengan apa? Dengan pendidikan agama. Di antaranya apa? Memperlihatkan, memperdengarkan di depan anak yang baik-baik, yang sesuai dengan syariat. Begitu. Bapaknya nggak peduli dengan agama, gimana? Anaknya nggak tahu agama dari kehidupan rumah tangganya. Kenapa? Nggak dilihat, nggak didengar sama dia kebaikan di situ. Bagaimana? Bapaknya tukang nyabu, mamanya tukang judi online. Gimana? Ya kan? Apa yang ditontonnya? Yang dilihatnya begitu ya. Jadi kadang-kadang si mama juga demi untuk bebas dia nggak terganggu asik-asikan HP sama anaknya, bawain HP aja anak. Kenapa? Supaya nggak ganggu mamanya kerja. Ya sudahlah, rusaklah si anak. Karena kita nggak amanah, kurang jaga amanah. Cari anaknya aja gitu. Kalian jaga aja lah lagi udah. Nah, begitulah ya. Dan kasih apa? Tinggal jaga. Jagalah itu udah. Jaga di atas kebaikan yang sudah ada pada dirinya. Dari semenjak dia dilahirkan, udah ada bibit baik itu pada dirinya. Tinggal jaga, riwayat, rawat, ya, dirawat. Jangan sampai disambar oleh keburukan. Itu wasiyanatuhu min kulli syurur. Ya, yang selalu dikatakan mengintainya. Jaga itu. Jangan sampai dia disambar ya oleh keburukan yang selalu mengintainya. Syaitan yang selalu mengintai anak-anak tersebut untuk dibawa kepada kedurhakaan. Jaga, orang tua harus jaga amanah ini. Itu amanah Allah. Amanah Allah. Jadi mesti ditanamkan terus. Baru nanti cerita bagaimana caranya. Apa saja yang mau diajarkan. Tapi kita harus punya prinsip dulu, tahu ini anak sudah baik ini. Jangan dianggap anak ini jelek, nggak boleh. Nah, kalau terjadi kerusakan karena pengaruh dunia ini, maka kembalikan, rawat dia baik-baik, jaga akidahnya, jaga fitrahnya, jaga lisannya, jaga telinganya, jaga matanya. Bagaimana menjaga lisan anak? Jangan kita berkata buruk depannya. Bagaimana menjaga telinga anak? Jangan perdengarkan yang buruk di depannya. Bagaimana menjaga mata anak? Jangan lihatkan kepada yang buruk-buruk. Jaga dia dari hal itu, karena sesuatu ada keburukan-keburukan selalu mengintai. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Allah, fa'akim wajhaka lid-din hanifan fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan orang enggak menyadari hal ini. Ya, kebanyakan orang tidak menyadari hal ini. Ya, makanya kalau Anda juga enggak boleh sombong berbangga, oh saya mendidik anak begini, tidak. Kita cuma menjaganya yang Allah sudah ya bentuk dia dalam keadaan baik. Dan kita juga nggak mampu menjaganya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak ya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ada pertanyaan? Karena terlalu lama juga soal Isya kita nanti. Ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah ya kita lanjutkan pada itu jadwal berikutnya. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran kepada kita dalam hal masalah tarbiyatul aulad, dalam masalah pendidikan anak. Karena ini merupakan amalan yang sangat agung dan akan mendatangkan buah yang sangat agung bagi kedua orang tua, merupakan amal yang yaitu pahalanya akan berkesinambungan sampai ya anak itu tidak beramal. Artinya selama anak masih hidup dan dia anak yang soleh, pahalanya akan terus mengalir begitu. Ya, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.